Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas pelajaran matematika kelas 8 SMP, yaitu bangun ruang sisi datar. Yang dimana pada bagian yang pertama yang akan dibahas adalah tentang prisma. Sebelum kita memulai pelajaran ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama ibu adalah Luciana dengan NPM 18110502555, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan yang pertama menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas yang terdiri atas titik sudut, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Yang kedua yaitu menentukan rumus luas permukaan dan volume dari kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ketiga yaitu kalian dapat menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Kita lanjut ke materi, yaitu bangun ruang sisi datar merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, apakah kalian tahu apa saja yang terdapat pada bangun ruang sisi datar ini? Nah, bangun ruang sisi datar memiliki dua macam, yaitu yang pertama prisma dan juga limas. Kita perhatikan juga pada prisma terdiri dari prisma segi 4 dan juga prisma segi N. Untuk prisma segi 4 terdiri dari kubus dan balok. Sedangkan untuk prisma segi N yaitu terdiri dari prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi banyak yang dapat menghasilkan tabung, yang dimana nanti akan dibahas pada bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya akan kita bahas tentang limas, yaitu limas terdiri dari limas segi 3, segi 4, segi 5. Selanjutnya ke materi prisma, yaitu prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dimana sisi alas dan tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N dan memiliki sisi tegak. Prisma terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prisma berdasarkan rusuk tegaknya, yaitu prisma tegak. Yang kedua adalah prisma miring. Selanjutnya, prisma berdasarkan bentuk alasnya. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Yang kedua, prisma segi 4 yang terdiri dari kubus dan balok. Ketiga yaitu prisma segi 5. Selanjutnya tentang bagian-bagian prisma, yaitu yang pertama adalah tinggi. U tinggi, AE tinggi, BG tinggi, CH tinggi, DI tinggi, EC yang berjumlah 5. Yang kedua adalah bidang alas dan bidang atas. Ini yang dimana bidang A, B, C, D, dan E itu merupakan bidang alas. Untuk bidang atasnya yaitu F, G, H, I, J. Yang ketiga yaitu titik sudut, yaitu terdapat 10 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J yang berjumlah 10. Yang keempat adalah diagonal bidang, yaitu yang pertama ada A, G, B, F, ada B, H, ada C, A, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah diagonal ruang, yaitu ada AI, ada CJ, ada ED, ada GE, dan yang lain-lain. Selanjutnya, yang keenam adalah bidang diagonal. Itu dapat kita perhatikan pada video, yaitu pada bidang diagonal HFHC merupakan bidang diagonal. Berikut adalah bagian-bagian dari prisma. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah ketika prisma dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, kemudian masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan bangun datar yang biasa disebut jaring-jaring prisma. Yang pertama yaitu prisma segitiga, dapat kita perhatikan pada contoh, yaitu di mana
yang biru merupakan jaring-jaring prisma. Begitu juga dengan prisma segi 4 yang dimana terdapat dua macam, yaitu kubus dan balok. Dapat kita perhatikan juga pada video ini yang mana yang berwarna biru merupakan jaring-jaring dari balok dan kubus. Selanjutnya yaitu prisma segi 5. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang dimana yang biru merupakan jaring-jaring dari prisma segi 5. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat prisma. Berdasarkan hubungan antara jumlah titik sudut, sisi, dan juga rusuk, pada video berikut ini dapat disimpulkan bahwa sisi ditambah titik sudut sama dengan rusuk ditambah 2. Untuk pembuktiannya dapat kita perhatikan video berikut ini yang dimana titik A, B, C, D, E, F yaitu terdapat 6 titik dengan sisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk rusuknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi titik sudut terdapat 6 dengan sisi 5 sama dengan rusuk 9 ditambahkan 2, jadi sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11, 9 sama 2 tambah 2 tambah dengan 11. Jadi terbukti. Materi selanjutnya yaitu luas permukaan prisma. Untuk mencari luas permukaan prisma dapat kita perhatikan video ini untuk memperjelas. Yang pertama, luas permukaan prisma sama dengan adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Luas alas yang dimaksud adalah bidang A, B, C dengan bidang D, E, F. Jadi 2 kali luas alas yaitu alas bawah dengan tutupnya ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas yang mana? Itu yang A, B, C dikali tingginya adalah B, E. Demikian rumus luas permukaan prisma. Selanjutnya adalah volume prisma. Dalam mencari volume prisma, kita dapat melakukan perumpamaan dengan mencari volume prisma segitiga, yaitu volume prisma segitiga sama dengan setengah dari volume balok. Dapat kita perhatikan pada video di samping, itu yang dimana setengah volume balok A, B, C, D, E, F, G, H. Volume balok kan panjang kali tinggi kali lebar, jadi volume balok jadi setengah kali AB kali BC kali CG sama dengan setengah luas bidang ABCD kali CG, jadi sama dengan setengah luas ABC ditambah luas segitiga ACD dikali CG. Jadi sama dengan setengah dikali 2 kali luas alas ABC dikali CG. Setengahnya kan udah dikalikan dengan 2, jadi dia 1. Jadi sama dengan luas segitiga ABC dikali CG. CG ini sama dengan apa? Tinggi dari prisma. Jadi luas alas dikali tinggi prisma. Demikianlah untuk rumus volume prisma. Selanjutnya contoh soal, yaitu sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang atas sebesar 5 cm dan tinggi 6 cm. Prisma tersebut juga memiliki tinggi 10 meter. Berapa volume prisma dari segitiga tersebut? Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menggunakan rumus volume prisma segitiga, yaitu luas alas kali tinggi. Volumenya jadi setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Jadi setengah dikali 5 dikali 6 cm dikali 10 cm sama dengan 150 cm kubik adalah 150 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga tersebut. Apakah kalian sudah mengerti untuk contoh soal pertama? Jika belum, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu sebuah prisma mempunyai tinggi 12 cm. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang setiap sisinya 6 cm.
dan 5 cm. Coba hitung volume prisma terjadi. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi volume prisma sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Jadi setengah kali 6 cm kali 5 cm dikali 12 cm sama dengan volume prisma 180 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah 180 cm kubik. Terdapat 2 latihan soal yang akan kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Terlanjut materi selanjutnya yaitu tentang kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud sangkar. Demikianlah untuk pengenalan kubus. Selanjutnya adalah bagian-bagian kubus. Yang pertama yaitu sisi. A, B, C, D. Yang kedua sisi E, F, G, H. Yang ketiga adalah sisi A, B, F, E. Yang keempat adalah sisi C, D, H, G. Yang kelima ada sisi A, D, H, E. Dan yang keenam ada sisi B, C, G, F. Selanjutnya yang kedua adalah rusuk. Untuk mengetahui bagian-bagian dari rusuk, maka kita dapat perhatikan video berikut ini. Yang pertama adalah rusuk A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, B, F, C, G, dan D, H. Berjumlah 12. Yang ketiga adalah titik sudut. Dapat kita perhatikan pada video ini yang titik pertama yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya yang keempat adalah diagonal bidang. Itu yang pertama ada AC, ada BD, ada EG, ada FH, ada AF, ada BE, ada CH, ada DG, ada AH, ada DE, ada BG, ada CF. Yang kelima adalah diagonal ruang, yaitu yang pertama ada AG, ada BH, ada CE, ada DF. Yang keenam ada bidang diagonal yang kongruen, yaitu ada sisi ABGH, CDEF, BCHE, ADGF, BFHD, dan yang terakhir AEGC. Selanjutnya adalah sifat-sifat kubus. Yang pertama yaitu kubus memiliki sisi yang berbentuk persegi yang ukurannya sama. Nah, dapat kita perhatikan pada video berikut ini sebagai contoh semua sisinya ukurannya sama. Yang kedua, memiliki rusuk yang semua panjangnya sama. Dapat diperhatikan pada video berikut ini yang dimana seluruh rusuknya memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, masing-masing diagonal bidang pada kubus yang memiliki panjang yang sama dapat kita perhatikan A, C, B, D, E, G, F, H, A, F, B, E, C, H, D, G, A, H, D, E, B, G, C, F memiliki panjang 4. Yang keempat adalah memiliki diagonal ruang yang panjangnya sama. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang dimana AG, BH, CE, dan DF memiliki panjang yang sama yaitu 4.9. Selanjutnya memiliki diagonal bidang yang berbentuk persegi panjang. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini bahwa diagonal ABGH memiliki bentuk persegi panjang. Begitu juga diagonal CDEF dia memiliki bentuk persegi panjang. Terus diagonal CBHE memiliki bentuk persegi panjang. Dan yang terakhir diagonal ADGF itu memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus yaitu ketika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, kemudian masing-masing direntangkan sisinya
maka akan menghasilkan bangun datar yang biasa disebut jaring-jaring kubus. Pada video berikut ini yang merupakan contoh dari jaring-jaring kubus. Selanjutnya, luas permukaan kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus, yang pertama kita mencari luas sisi dari kubus, yaitu panjang AB dikali lebar BC, yang dimana panjang sama dengan lebar sama dengan sisi. Jadi luas sisi kubus sama dengan sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Maka luas permukaan kubus sama dengan jumlah luas sisi kubus. Kita perhatikan pada video ini, berdasarkan video, jumlah sisi kubus terdapat 6 buah. Jadi luas permukaan kubus sama dengan sisinya kan ada 6, jadi luas sisi kan S kuadrat. Maka karena jumlahnya ada 6, jadi luas permukaan kubus sama dengan sisi kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat tambah S kuadrat sampai 6 kali. Jadi sama dengan setelah dijumlahkan 6S kuadrat. Selanjutnya volume kubus. Nah, untuk mencari volume kubus dapat kita perhatikan gambar berikut ini, yang dimana volume kubus sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dimana panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi sama dengan sisi. Jadi volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi volume kubus sama dengan S pangkat 3. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan volume sebuah kubus yang luas permukaannya yaitu 294 cm². Untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus luas permukaan kubus yaitu 6x². Jadi 294 cm² sama dengan 6s². 6nya kita pindahkan jadi 290 cm² dibagi 6 sama dengan s². Terus 49 sama dengan S kuadrat. Jadi akar 49 sama dengan S. Jadi S sama dengan 7. Untuk volume kubusnya yaitu S pangkat 3 yaitu sama dengan 7 cm dikali 7 cm kali 7 cm sama dengan 343 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 343 cm kubik. Saja kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu yang pertama adalah tentukan volume kubus dan luas permukaan kubus ketika panjang rusuknya 6 cm. Untuk penyelesaiannya, yang pertama luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 6 cm dikali 6 cm sama dengan 216 cm². Volume kubus sama dengan 6 cm kali 6 cm kali 6 cm sama dengan 216 cm3. Jadi volume kubus dan luas permukaan kubus adalah 216 cm3 dan 216 cm². Untuk memperdalam lagi, kita lanjutkan ke latihan soal, ya. Terdapat 2 latihan soal dalam waktu 15 menit. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang segi 4, yang dimana pada sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, bagian-bagian dari balok. Yang pertama yaitu bagian balok yang memiliki sisi persegi panjang dan persegi, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABEF, ADHG, dan BCGF. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu panjang, yang terdiri dari AB, DC, EF, dan HG. Yang kedua yaitu lebar, BC, AD, FG, EH. Yang terakhir tinggi, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga yaitu titik sudut, yang terdapat 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki diagonal bidang yang terdiri dari AC, BD, EG, FH, AF, BE,
DG, CH, AH, DE, BG, CF. Selanjutnya yang kelima yaitu diagonal ruang yang terdiri dari AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya yang keenam yaitu bidang diagonal yang terdiri dari ABGH, CDEF, ADGF, BFHD, dan AEGC. Selanjutnya yaitu sifat-sifat balok. Yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang pertama sisi ABCD dengan EFGH. Yang kedua sisi ABFE dengan sisi CDHG. Yang ketiga sisi ADHE dengan BCGF. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu AB, CD, EF, GH, AD, BC, EH, FG, AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga yaitu memiliki diagonal bidang yang sisi berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu ABCD dengan EFGH, lalu ABFE dengan DCGH, yang terakhir yaitu BCFG dengan ADHE. Yang keempat yaitu memiliki masing-masing diagonal ruang pada bidang balok yang mempunyai ukuran yang sama panjang, yaitu AG, BH, CF, DF sampai dengan 4,39. Jadi semuanya memiliki ukuran sama panjang. Yang terakhir yaitu yang kelima memiliki bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang, yaitu ABGH, yang kedua CDEF, yang ketiga ADGF, yang keempat BCHE. Selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang dimana yang biru merupakan jaring-jaring balok. Selanjutnya luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang dimana luas permukaan balok sama dengan jumlah luas sisi balok. Karena balok memiliki 3 pasang sisi berhadapan, maka luas permukaan balok sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Yang terakhir yaitu lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya mencari volume balok. Jadi untuk rumus volume balok dapat kita perhatikan yaitu panjangnya AB dikali lebarnya BC dikali tingginya CG. Jadi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya tentang balok. Sebuah bak mandi berukuran panjang 20 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 120 cm. Maka jika bak mandi tersebut terisi air dengan penuh, jadi volume air yang diperlukan adalah berapa liter? Penyesalannya yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume sama dengan 20 cm kali 90 cm kali 120 cm. Jadi volume sama dengan 216.000 cm kubik. Jadi volume sama dengan 216 desimeter sama dengan 216 liter. Jadi air yang diperlukan untuk mengisi penuh adalah 216 liter. Untuk memahami tentang materi ini dapat kita kerjakan 2 soal dalam waktu 15 menit. Jadi kesimpulan yang kita pelajari dari video ini adalah yang pertama yaitu bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume isi dan juga sisi yang membatasinya. Yang pertama
jenis-jenis bangun ruang sisi datar, yaitu ada prisma dan limas. Untuk prisma terdiri dari prisma segitiga, prisma segi empat. Prisma segi empat terdapat dua, yaitu kubus dan balok, dan prisma segi lima. Selanjutnya yaitu limas. Limas terdiri dari limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5. Yang kedua yaitu bagian-bagian bangun ruang sisi datar. Yang pertama sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Demikian video Ibu hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.